bantuan teknisnya begini, apalagi dari komisi alat itu tentang juleha sudah ada dicontohi, besoknya begini, belinya begini terus. Relatif dalam perkataan teknis, wilayah teknis, tapi wilayah tafsir, wilayah fikrah ini baru dilaksanakan hari ini di majlis ulama. Padahal teknis itu, tataran itu akan lahir dari hasil jernih pemikiran, dan jernih pemikiran ini berlaksanakan komisi pendidikan. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk komisi pendidikan besok, lusa atau setelah saat ini dapat rezeki yang banyak. Tidak harus biaya dari mana, dari pribadi juga kan kalau banyak. Jakarta kalau dapat duitnya 2 miliar, Jakarta 2,5% kan banyak. Tahu usaha kita ya, pokoknya yang penting semua anggota pendidikan dapat rezeki yang banyak. Amin. Bayangkan kalau semuanya dapat rezeki 10 miliar, 10 miliar, 2,5% itu berapa? Kan sudah 200 juta. Tinggal lagi. Yang kedua, tadi pagi saya masih hadir atau tidak bisa hadir, tapi justru hari kedua ini mengapa? Karena seminar pendidikan hari ini bukan seminar kalian. Sangat menarik karena mengambil tema karakteristik pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau sudah ratusan tahun, tapi selalu saja saya dikatakan, mungkin bisa dikatakan belum ada penggantinya sama sekali. Menarik bukan karena beliau ulama internasional, ulama yang mendunia dari Barat, tetapi karena pemikiran-pemikiran beliau justru dijadikan rujukan oleh seluruh umat beragama ini. Menarik memang yang disampaikan oleh dua komisi. Ini menjadi magnet yang sangat kuat, menjadi motivasi bagi kita semua untuk berbuat. Menjadi satu-satunya tokoh Banten yang tidak mengalami kematian dalam skandal ini, Syekh Nawawi. Jasadnya bisa turun, tubuhnya entah bisa dibantah, mungkin angkat berat, tapi kehadiran selalu ada bersama-sama. Ini teriak, ya kan? Sampai ke pengadilan. Kebetulan saya saksi ahli sejarah tanah, Pak. Saya kan periset data. Jadi SPN Mandalawangi yang milik polisian itu digugat oleh masyarakat 65 hektar, Pak. Karena khusus tanahnya nggak jelas dan hampir kalah. Pengacaranya dari Kapolda dengan Pemkab Pandeglang ngebel saya, Pak Mufti bisa nggak jadi saksi ahli di pengadilan untuk gugatan tanah SPN Mandalawangi. Artinya kalau urusannya warisan tanah, wah orang sampai kasasi, Pak, sampai 13 tahun. Tetapi karena Syekh Nawawi banyak yang hilang, jadi perhatian kita nggak? APBD Banten menganggarkan nggak untuk perburuannya? Enggak. Saya kalau cari karya Syekh Nawawi, biayanya biaya saya pribadi, Pak, tidak dibiayai APBD. Artinya tidak menjadi perhatian kita. Padahal heritage, intellectual heritage, pusaka karya, intelektual, warisan spiritual, itu kan menyangkut identitas, menyangkut ideologi, menyangkut ajaran, menyangkut konservasi keaslian pemikiran beliau. Makanya kita bolak-balik Tasawunin saja kan, bolak-balik Fathul Majid, Nurul Zola, lah yang hilang-hilangnya tidak ada ikhtiar untuk memburu. Nah ini udah saya sensus Bapak Ibu. Di Leiden itu hanya ada 36 dari 41 plus 1.
Di Kairo saya tidak tahu, tapi jumlahnya tidak lebih dari 20. Silahkan cari di semua jaringan toko buku tua antik di seluruh Mesir, tidak beranjak dari angka 20. Yang ilmu Nahutul 5 konon katanya baru dicetak sekali. Saya tanya Bapak Ibu, Tafsir Munir dicetak berapa ribu kali dari sejak saya Nawawi nulis sampai sekarang? Ribuan kali. Percetakannya, coba Bapak Ibu, nah ini yang luput dari pertanyaan para santri dan penjelasan para ulama ke santrinya. Nggak pernah menjelaskan siapa penerbitnya, penerbitnya di mana, tahun berapa, editornya siapa. Padahal itu penting, karena itu akan menjelaskan tingkat keterbacaan dan keluasan pembaca karya-karya Syekh Nawawi. Saya kalau baca kitab, saya lihat penerbitnya, saya lihat editornya, saya lihat tahun terbitnya. Bukan untuk melihat list harga, wih harganya berapa nih? Bukan. Kalau itu terbitan misalnya maaf Dagestan di Rusia, Masya Allah berarti murid-murid Syekh Nawawi itu benar sampai ke Dagestan. Saya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ke Thailand Selatan, ke Yala, ke Patani untuk riset lah, untuk pertemuan lah saya diculik. Karena kiainya itu mungkin tahu saya riset kitab-kitab Syekh Nawawi untuk pesantrennya. Lah namanya riset kan kira-kira imajinasinya itu kemana-mana. Lah Allah, itu karya-karya Syekh Nawawi diajarkan Bapak Ibu di Yala, diajarkan. Jadi ini komunitas Asia Tenggara yang disebut komunitas Jawa yang mengajarkan kitab-kitab Syekh Nawawi itu masih berlangsung ratusan tahun setelah itu. Nah saya tuh kan nyari karya Syekh Nawawi yang hilang di pesantren kita, di sana juga sama hilang, tidak ada. Akhirnya Bapak Ibu penjelasannya adalah karya-karya Syekh Nawawi yang dianggap hilang itu ada sebagian di perpustakaan Eropa, ada di British Museum. Coba ngapain orang Inggris? Nah tadi saya tadi cerita bagaimana Inggris memotong kekuasaan Turki Utsmani setelah dibangunnya rel kereta api. Ketika Inggris menguasai tanah Jazirah Arab beserta mereka para ilmuwan, makanya koleksi benda arkeologi, tinggalan sejarah, manuskrip Timur Tengah banyak di British Library dan British Museum, termasuk 5 karya bidang tata bahasa Nawawi Syekh Nawawi. Saya dapat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah dari sekian banyak dalam bidang ilmu yang disampaikan oleh beliau, karena beliau ini bisa disebut sebagai orang yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu, sampai-sampai dijuluki An-Nawawi As-Sani, yaitu Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi Shahibul Minhaj dari Damaskus. Nah Syekh Nawawi ini tergolong sebagai orang yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Saya rasa kalau ulama dulu mungkin cocok ya, tapi kalau sekarang kayaknya cocokologi kok. Jadi kalau bicara ilmu terlalu banyak, itu malah tidak jelas concernnya di mana. Kalau dulu Al-Ghazali sangat lihai membicarakan tentang ilmu kalam, sangat lihai membicarakan tentang filsafat, sangat lihai membicarakan tentang sains, sangat lihai membicarakan tentang ilmu tasawuf. Artinya ulama dulu itu sangat produktif dan sangat ahli dalam berbagai bidang ilmu. Kenapa? Karena kehidupannya sehari-hari seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, memang sehari-harinya hanya ilmu saja. Kalau sekarang ini kiai ada banyak sampingannya. Itu. Jadi ngajar juga, kawin lagi juga ada. Jadi ulama dulu sampai tidak sempat mikirin nikah. Makanya sampai ada kitab yang ditulis oleh ulama, namanya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama jomblo yang lebih mementingkan ilmu daripada kawin. Ulama sekarang kok malah banyakin kawin daripada ngajar gitu. Jadi iya. Jadi sunnahnya cuma itu doang kira-kira, Masya Allah. Jadi kiai itu kalau sudah 2-3 itu kayaknya berhasil sebagai ulama. Kalau dulu itu, kalau sudah menyampaikan berbagai ilmu, kemudian karya-karyanya banyak, itu baru disebut sebagai ulama yang top. Kita kenal Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam tokoh besar mazhab Syafi'i, itu luar biasa. Seorang tokoh besar luar biasa sampai dapat julukan Sultanul Ulama.
Ya, kita kenal ada Sultanul Ulama, ada Sultanul Aulia dan macam-macam. Nah, Syekh Nawawi juga termasuk tokoh yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Hijaz. Karena pada saat itu komunitas Jawi sangat kental yang mengajarkan doktrin-doktrin tradisi pesantren, cuman tauhidnya bercorak tradisional Asy'ari Maturidiyah, fikihnya berpatokan kepada salah satu 4 mazhab yang mudawan, kemudian tasawufnya bercorak kepada pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan semacamnya. Nah, Syekh Nawawi ini dianggap orang yang sangat kredibel dan berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu pesantren. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai masuk dari sekian banyak karyanya Syekh Nawawi itu, ada satu karya yang saya lihat. Memang hampir dari semua karya Syekh Nawawi tidak ada yang tebal menurut saya. Yang tebal itu cuma tafsir Marah Labid saja. Ya, yang di MTQ dilombakan itu kitab-kitabnya itu ya. Jadi rata-rata ya tidak terlalu tebal lah ya, tipis-tipis saja, tapi banyak pendapat-pendapat beliau itu yang menarik menurut saya. Salah satu yang menarik adalah beliau menulis buku tasawuf, judulnya adalah Salalimul Fudola. Nah, kitab ini dijadikan tesis oleh dosen saya, Profesor Dr. almarhumah Sri Mulyadi, tesisnya di McGill, Kanada. Itu khusus meneliti pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam persoalan tasawuf. Nah, di Salalimul Fudola itu beliau pernah berstatement Syekh Nawawi bahwa haram hukumnya membaca buku-buku tokoh Asy'ari yang terlalu ekstrim. Contoh Fakhruddin Ar-Razi, Al-Baitawi, Iduddin Al-Ijzi. Haram membaca kitab-kitab itu, padahal buku-buku itu buku-buku tokoh Asy'ari dan beliau pun pengatur Asy'ari. Tapi kenapa kemudian diharamkan? Ya, secara psikologi kita bisa memahami haramnya untuk siapa kira-kira. Kalau untuk orang-orang yang pemula, para mubtadi'in mungkin iya, takut spelling kira-kira. Karena kitab-kitab ini banyak ikhtilaf, bercampur dengan tradisi Helenisme cara berpikirnya. Filsafat Yunani, filsafat Aristoteles dan semacamnya. Jadi banyak-banyak diksi yang diambil oleh para teolog, para ilmu kalam itu dimasukkan kepada kitab-kitab Asy'ariyah. Sehingga Syekh Nawawi harus berstatement bahwa Anda harus tahan kitab-kitab ini untuk dibaca. Bicara yang mainstream saja. Sampai kami teman-teman di Usuluddin itu berpikir bahwa siapa sebetulnya yang membuat teologi Asy'ari ini semakin beku. Dulu itu sangat liberal sekali. Dulu itu sangat luas sekali ketika bicara tentang doktrin akidah. Sampai ada teman saya, alumni Libya, itu yang mengatakan kayaknya biang kerok dari bekunya pemikiran Asy'ariyah itu adalah Imam Sanusi. Itu ya, Sahibu Aqidatul Kubra itu yang Ummul Barahin juga dibahas di pesantren dan semacamnya. Namun saya ada pendapat-pendapat yang cukup menarik meskipun kitab-kitabnya tidak terlalu tebal, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian kitab yang saya teliti, yang saya baca, saya teliti, mungkin banyak kurang dan juga banyak hal yang terlewat. Yang menarik minat saya, terutama kitab ini banyak juga dipelajari pesantren, yaitu kitab Mirqatus Su'udi Tasdik. Kitab ini sebetulnya bukan murni karya Syekh Nawawi. Jadi hanya mengomentari teks yang sudah ada. Sama seperti kitab Kasyifatus Sajjah. Itu kan matan safinahnya ditulis oleh orang lain, tapi kemudian dikomentari, disyarah oleh seorang Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab Mirqatus Su'udi ini juga sama, ditulis oleh tokoh yang mungkin sangat akrab di telinga kita, namanya adalah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Ini Ba'alawi lagi nih. Ya, Ba'alawi. Ya. Saya dengar Mufti Batavia itu, Prof itu kata saya, ini saya kok ziarah batal, enggak, saya ziarah ke sana atau apa. Itu jadi dinamika ini memang sampai sekarang belum selesai, tapi ini kayaknya memancing juga para santri untuk bisa membaca ulang ya, daripada teks-teks atau keterangan-keterangan yang sudah kita. Nah, dalam kitab itu ada satu pasal yang ditulis oleh Abdullah bin Husain bin Tahir ini, kira-kira judulnya begini: Faslun fima yajibu ala sahibil wilayah. Saya rasa kalau saya membaca semua ini cakupannya terlalu luas, Bapak Ibu sekalian. Karena Syekh Nawawi hanya menyinggung sedikit-sedikit saja.
tradisi ulama terdahulu jika menulis satu kitab yang terkait dengan satu fan disiplin ilmu, itu mau tidak mau harus disertakan di awal prolognya berbicara tentang akidah. Nah, di epilognya yang terakhir sedikit agak disinggung tentang aspek tasawuf.